Hanya saja kalau misalnya Ustadz disertifikasi, ini nanti jadi konflik di Indonesia pasti. Kenapa? Nanti ada orang yang nunjuk dia tidak tersertifikasi, maka dia tidak boleh ngisi di sini. Nah, di saat yang lain ada orang yang ngejudge lagi. Orang bilang, loh, yang kayak gini aja Ustadz, mohon maaf, yang ada dangdutannya aja, loh kenapa dia bisa dapat sertifikat? Padahal dia ngisi sama dangdutan. Emang ada tuh dangdutan. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang, mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana tuh saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Ada yang kalau mau ceramah itu dengan joget-joget Ustadz, apa itu? Ada ya begitu ya? Ada. Nah itu jadi kita bertanya-tanya, sebenarnya dai yang berstandar sertifikasi MUI itu yang bagaimana sih? Karena ada banyak sekali ratusan pengajian-pengajian dangdutan yang meresahkan di Indonesia, itu tidak pernah sedikit pun disentuh oleh MUI. Sedangkan dai-dai yang dakwanya Al-Quran dan Sunnah kok bisa dipertanyakan sertifikasinya mana? Sekarang coba teman-teman simak video ini. Teman-teman bisa nilai sendiri apakah ini termasuk kacamata kuda atau bukan nih. Coba kita simak videonya ya. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini Ustadz Felix Xiao menyinggung kejadian beberapa bulan yang lalu di mana ada pembubaran kajian seorang ustadz, yaitu Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Dan di video ini juga membahas tentang sertifikasi dai yang dipertanyakan kepada Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ini menarik untuk kita simak, coba kita lihat dulu videonya. Kemarin tuh ada yang sangat menarik tuh. Misal, kasusnya ini kita bahas tentang sertifikator dulu ya. Kemarin ada yang menarik, Ustadz Syafiq Basalamah itu ditolak di Surabaya. Ketika ditolak di Surabaya, yang saya sangat sayangkan adalah ada satu orang yang dari lembaga tertentu, yang itu adalah lembaga yang dikatakan, ya aku sebut langsung aja ya, dari MUI. Itu mengatakan begini, bahwasanya Ustadz Syafiq Basalamah itu tidak tersertifikasi. Ya, memang MUI sempat mempertanyakan status sertifikasi dai Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Hal itu bisa kita lihat di salah satu acara yang ada di TV One, teman-teman ya. Beberapa hari yang lalu juga sudah saya reaksi videonya. Kita simak lagi video ini. Atau tidak masuk ke dalam standar yang harusnya boleh untuk berceramah. Ngeri banget. Ada ya? Ada begitu-begitu. Ada nggak standarnya? Ini sama tentu saja tidak ada lah. Ustadz Syafiq aja nggak ada, apalagi Ustadz, berarti kalau dalam Islam itu Ustadz mau dakwah di mana ada kayak gitu-gitu. Nah itu menurutku tendensius. Kenapa? Karena yang mengeluarkan adalah lembaga tertentu yang akhirnya memudahkan bagi yang lain. Oh, jadi nggak setujunya di situnya. Nggak setujunya pertama siapa mensertifikasinya kan gitu kan ya. Ya, betul. Sertifikasi itu dikhawatirkan bukan malah menjadi legalitas, tetapi malah menjadi ajang mencegat orang lain dalam berdakwah. Khawatirnya nanti malah menjadi begitu, teman-teman ya. Jangan sampai orang yang tidak sepaham dengan organisasi itu lalu tidak diberi sertifikasi agar tidak bisa berceramah di mana-mana. Itu yang kita khawatirkan, teman-teman ya. Contoh misalnya, kalau dikatakan bahwa Ustadz Syafiq tidak sesuai dengan kelokalan Indonesia, Nusantara, ataupun dikatakan membid'ah-bid'ahkan dan segala macam, itu kita bisa bicarakan di ranah ilmu. Ya, tapi bukan berarti dia tidak boleh berceramah di situ gara-gara dia nggak punya sertifikasi. Artinya sertifikasi juga bisa menimbulkan konflik. Janglek nih bisa jawab nih. Ya tentu teman-teman, sertifikasi itu bisa menimbulkan konflik kalau tidak berdasarkan objektivitas yang benar. Hanya karena tidak sepaham. Kalau memang mau sertifikasi ya objektif dong, dan jelas adil juga. Kalau dai yang dakwanya Al-Quran dan Sunnah aja dimintai sertifikasinya, mestinya yang dangdutan-dangdutan itu juga dimintai sertifikasinya. Ya kita simak lagi video ini. Nah, itu yang pertama. Nanti ada yang kedua tuh. Nah yang kedua, aku sangat setuju ketika sertifikasi itu diberikan dalam lembaga-lembaga tertentu yang orang tuh bisa memilih. Contoh misalnya, sekarang ada sertifikasi kalau aku nggak salah ya, untuk menjadi pengajar di S1 itu diharuskan S2 atau S3. Itu masuk akal banget. Masa yang ngajarin S1 juga gitu kan ya. Nah, maka itu sangat bagus sekali sertifikasi seperti ini. Untuk menjadi guru pengajar di sini ini sertifikasinya. Nah, itu nggak ada masalah. Hanya saja kalau misalnya Ustadz disertifikasi, ini nanti jadi konflik di Indonesia pasti. Kenapa? Nanti ada orang yang nunjuk dia tidak tersertifikasi, maka dia tidak boleh ngisi di sini. Nah, di saat yang lain ada orang yang ngejudge lagi. Orang bilang, loh, yang kayak gini aja Ustadz, mohon maaf, yang ada dangdutannya aja, loh kenapa dia bisa dapat sertifikat?
Padahal dia ngisi sama dangdutan. Emang ada tuh dangdutan Ya tapi kan dalam agama? nggak disertifikasi kacau, disertifikasi juga punya potensi kacau. Betul. Tapi ke depan kan kalau bagus akan rapi. Betul. Nah, makanya aku setuju sertifikasi asal yang Teknisnya benar. Asal teknisnya dan yang mensertifikasi benar. Nah, itu sertifikasi itu baik sebenarnya, asal teknisnya benar. Jangan sampai nanti sertifikasi itu dijadikan senjata untuk membungkam dai-dai lainnya yang tidak sepaham dengan dia. Kan begitu. Karena kita lihat faktanya yang terjadi di lapangan, ustadz-ustadz yang gencar menyuarakan jangan terpengaruh dengan TBC itu dibungkam di mana-mana. Tetapi dai-dai yang tidak mendakwahkan agar menjauh dari TBC, walaupun pengajiannya ada dangdutan di dalamnya, itu nggak diapa-apain, nggak dibubarin, malah didukung. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang, mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana itu saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Ada yang kalau mau ceramah itu dengan joget-joget ustadz apa itu? Ada ya begitu ya? Ada. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau, orang yang kalau sebelum pengajian jogetan dulu ya. Apakah yang seperti ini sudah sesuai dengan standar MUI ya? Nah, itu jadi kita bertanya-tanya, sebenarnya dai yang berstandar sertifikasi MUI itu yang bagaimana sih? Karena ada banyak sekali ratusan pengajian-pengajian dangdutan yang meresahkan di Indonesia, itu tidak pernah sedikit pun disentuh oleh MUI. Sedangkan dai-dai yang dakwanya Al-Quran dan Sunnah kok bisa dipertanyakan sertifikasinya mana? Kalau prinsip dasarnya itu di mana letak salahnya Pak Kiai? Letak kesalahannya itu pakai kacamata kuda. Oke. Ya, dia menyampaikan pendapatnya tanpa mengutip pendapat lain yang berbeda. Gitu loh. Bahwa umpamanya tahlil itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, sesat masuk neraka. Hanya sebatas itu dia menyampaikan. Nah, ini juga salah satu yang dituduhkan oleh MUI kepada Ustadz Syafiq. Katanya Ustadz Syafiq itu pakai kacamata kuda, merasa benar sendiri, yang lainnya salah. Hanya karena Ustadz Syafiq di kajian-kajiannya menjelaskan bahwa tahlilan dan maulid itu bid'ah. Lalu MUI mengatakan bahwa Ustadz Syafiq ini kacamata kuda. Sebenarnya yang kacamata kuda itu siapa? Masa iya Ustadz Syafiq dipaksain harus mengatakan bahwa tahlilan dan maulid itu tidak bid'ah? Ya, ini pertanyaan jadinya, yang kacamata kuda tuh siapa sebenarnya? Sekarang coba teman-teman simak video ini. Teman-teman bisa nilai sendiri apakah ini termasuk kacamata kuda atau bukan nih. Coba kita simak videonya ya. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Pak Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Tuh, kalau yang begitu kacamata kuda enggak ya? Semuanya harus kita pegang. Khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau bukan, salah semua. Kira-kira itu kacamata kuda apa bukan? Di luar sana kan masih banyak ormas-ormas Islam lainnya. Masa kita bilang salah semua mereka? Ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis. Itu kan benar semua itu. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Mau kita katakan salah semua mereka? Itulah yang dimaksud kacamata kuda, teman-teman. Coba kita simak nih penjelasan dari Buya Yahya ya. Kalau nanti ketua KUA selain apa tadi? NU nggak benar, di sana ada Wasliyah yang akidahnya benar, di sana ada Nahdlatul Watan yang akidahnya benar. Ayo bagaimana? Jadi mohonlah anda itu bijak kalau berbicara. Siap? Betul, bijak dalam berbicara. Astagfirullahaladzim. Pas saja ya. Kalau anda ingin memakas, memang ada akidah sesat, akidah yang keluar dari iman, akidah yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akidah itu memang berbahaya. Kalau dalam keadaan dia fasik atau bahkan mungkin Islam ngaco, yang menyamakan agama, itu nggak sah, bener itu. Lah kalau ingin memangkas itu tentunya jangan mukul rata begitu. Betul. Dong. Di sana masih ada ormas-ormas yang lainnya yang akidahnya bener. Ya, bijak dan objektivitasnya yang perlu dipertanyakan. Dalam hal ini ya saya setuju dengan Buya Yahya. Mau dari manapun ormas kita perlu bijak juga melihat sesuatu. Jangan menganggap semuanya salah, cuma kita nih, kelompok kita doang yang benar. Gak peduli di ormas kita ada sholawat jingkra-jingkra, dangdutan pengajian jingkra-jingkra. Pokoknya kalau itu ada di ormas kita itu benar.
Lah itu yang namanya kacamata kuda. Padahal sebenarnya pendiri ormas tersebut tidak menginginkan ada kejelekan-kejelekan seperti itu. Pendiri ormas tersebut saya yakin tidak menginginkan adanya sholawat jingkrak-jingkrak semacam itu. Na'udzubillahi min zalik. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.